Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Irfan di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan dan hewan nasional. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warazukni fahman. Rabbi syahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, selanjutnya Bapak seperti biasa akan membacakan hadzanah Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifil riyahi wassahabil musahhari bainas samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Artinya, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang sesudahnya mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Baqarah ayat 164. Baik, kita mulai materinya, flora dan fauna Indonesia. Apa itu flora dan fauna? Ada yang tahu sebelumnya? Ya, betul. Yang tahu dapat nilai 100. Nah, flora dan fauna itu adalah bahasa ilmiahnya untuk tumbuhan dan hewan. Flora itu sebagai mana artinya adalah tumbuhan, dan fauna itu adalah sebagaimana artinya hewan. Bahasa ini adalah bahasa ilmiah yang telah diakui oleh standar internasional. Apa yang Bapak akan bahas tentang flora dan fauna Indonesia? Ini adalah garis persebaran flora dan fauna Indonesia. Pada zaman dulu, Indonesia itu tidak ada yang mau tahu tentang apa saja isinya, binatangnya, hewannya, tumbuhannya, ataupun segala macamnya. Nah, ada peneliti orang luar negeri, di mana peneliti-peneliti orang luar negeri mah selalu memikirkan, wah apa ya, binatang apa ya, tumbuhan apa ya, nggak kayak orang Indonesia zaman dulu. Tahunya dijajah aja Indonesia zaman dulu mah. Nah, ini adalah garis Wallace dan Weber, di mana garis ini memisahkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pertama-tama ada garis Wallace yang terlebih dahulu. Wallace adalah seorang ilmuwan dari kebangsaan Inggris yang datang ke Indonesia sewaktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Inggris pada tahun sebelum 1900. Nah, waktu itu pertama kali ditemukannya Rafflesia arnoldi. Nah, ketika itu Wallace berjalan-jalan di seluruh pulau Indonesia dan dia memperhatikan betapa ada perbedaannya antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Di Indonesia bagian barat lebih cenderung hewan-hewannya memiliki persamaan dengan kerabat Asia yang lainnya, seperti ada gajah, ada harimau, yang persebarannya itu ada di Indonesia, di Thailand, di Myanmar, sampai ke India. Sementara di bagian timur itu dia anggap satu wilayah. Namun, pada 1904, ada peneliti lain dari kebangsaan Jerman yang namanya itu Weber. Weber ini membagi lagi yang tadinya bekas Wallace di sebelah timur menjadi dua, yaitu bagian peralihan di tengah, di daerah Kalimantan dan di daerah Nusa Tenggara.
dan menjadi bagian timur yang ketiganya, yaitu di daerah Papua sampai Australia, di mana persebarannya itu hampir memiliki persamaan yang sama dengan Australia. Sementara kalau yang di bagian tengah itu tidak memiliki persamaan apapun. Nah, Bapak akan membahas tumbuhan nasional. Di sini Bapak memiliki beberapa gambar tentang flora nasional Indonesia. Yakni ada gambar yang pertama sebelah kiri atas ada gambar tumbuhan anggrek. Di bawah tumbuhan anggrek ada gambar Rafflesia arnoldi. Yang di tengahnya ada gambar bunga bangkai. Sementara yang di pojok kanan atas ada gambar bunga abadi atau edelweiss. Dan yang terakhir ada gambar bunga melati. Ini adalah contoh beberapa tumbuhan nasional Indonesia. Bapak akan memperlihatkan beberapa contoh hewan nasional Indonesia. Di sini kita lihat ya, dari pojok kiri atas ada orangutan, di bawahnya ada gajah Sumatera, di bawahnya lagi ada kanguru pohon dari Papua, sebelahnya ada harimau Sumatera, di atasnya ada burung cendrawasih dari Papua, sebelah kanannya ada badak bercula satu dari Jawa Barat, di bawahnya ada burung jalak Bali, dan yang terakhir ada komodo. Nah, mungkin kalian agak bosan ya dengan penjelasan Bapak ini. Bagaimana kalau kita menonton video terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Ini videonya. Indonesia, the largest island chain on the planet. Cloaked in tropical rainforests and warmed by clear blue seas, it's a paradise for a unique range of species. While many regions throughout the world witness a wide range of weather conditions, in Indonesia, it's a case of either extremely dry or extraordinarily wet. Trapped in the heart of monsoon territory, creatures have learned to capitalize on some of the most powerful rainstorms on the planet. Bagaimana? Luar biasa bukan? Betapa besarnya, betapa banyaknya tumbuhan dan hewan nasional milik kita di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak sekali biodiversitas disebutnya, yaitu keanekaragaman makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan sendiri banyak sekali kelas-kelasnya. Nanti kalian sudah mempelajari kelas tumbuhan kemarin. Nanti besok kita akan mempelajari kelas hewan. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin mengetahui kalian apakah pembelajaran hari ini paham atau tidak melalui Google Form yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, buku 3B halaman 14, dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya juga di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga sedikit ilmu dari Bapak akan menambah ilmu kalian. Akhirul kalam, mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan kata ataupun informasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.